Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumela dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang menemani aktivitas Anda, kegiatan Anda, dimanapun Anda berada. Ada yang di rumah, mungkin sebagai ibu rumah tangga gitu ya, di rumah sedang menonton YouTube channelnya. Terus ada juga yang di kantor, di jalan, dimanapun Anda berada. Kita selalu sharing-sharing materi tentang parenting, coaching, dan motivating seperti itu. Dan ada juga materi tentang Q&A atau question and answer, dan ada juga materi tentang pendidikan. Jadi tonton terus di channel YouTube kita dan subscribe jangan lupa, dan juga bagikan jika channel ini dirasa bermanfaat kepada teman-teman atau halayak keluarga di sana. Ya, seperti itu. Dan juga kalau misalnya ada yang mau mendengarkan lewat lewat radio online, kita juga sudah tersedia di berbagai radio online. Ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan ada juga di beberapa radio online yang seperti Anchor. Itu memang ini ya, penggemarnya berbeda gitu. Jadi silakan langsung saja di sana klik dengan kata kunci Beyond Education Podcast, maka akan menerima, maka akan mendengar seperti kita. Jadi suaranya aja kalau di radio online per part biasanya, dan kita update biasanya sekitar 2 mingguan atau 1 mingguan. Ini sekali update banyak karena memang kalau radio online update-nya agak sedikit lambat seperti itu. Baik ya, terima kasih. Kalau misalnya sudah, kita lanjutkan ke acara selanjutnya bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semua, gimana Gung? Alhamdulillah, keluarga sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tapi sekarang meskipun ada isu COVID naik lagi gitu Pak, keluarga tuh kayak waduh gimana ya, maksudnya kayak takut lagi Bang. Takut Iya. kena COVID. Tahu ya COVID lagi. Tapi mudah-mudahan keluarga kita dan keluarga Indonesia dimanapun Anda berada selalu diberikan kesehatan. Amin. Selalu diberikan, ya tetap prokes lah gitu. Karena kan kita juga nggak tahu sakitnya seperti apa, dan tetap berjaga-jaga saja Pak. Iya. Karena keluarga itu ya sangat penting gitu ya Pak. Pastinya. Kalau misalnya ya kebayang sih kalau ada yang sakit di rumah gitu kan. Iya, kita kepikiran. Terus ya satu sakit semuanya jadi ikut sakit kadang gitu. Iya. Mungkin begitu juga ya kalau misalnya kita berbicara masalah keluarga, mungkin kita harus dijaga baik-baik gitu ya pada keluarga yang. Iya, benar Gung. Even sebuah bangsa itu ditopang oleh keluarga-keluarga sebagai unit terkecilnya. Karena begini, kalau suatu bangsa terdiri dari keluarga-keluarga yang banyak masalahnya, pastinya bangsa itu akan ikut bermasalah. Iya, karena kan unit terkecilnya itu. Ya? Benar. Makanya di sini kita harus benar-benar memperhatikan gitu, apa yang terjadi pada keluarga kita. Karena kalau kita tidak mau menjaga keluarga kita, makanya kita akan mengalami kesulitan gitu di masa depan, ya, terutama apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Itu yang besarnya gitu ya Pak ya? Iya benar. Karena kan di dalam lingkungan keluarga ini ya terdiri dari beberapa anggota keluarga ya, dari orang tua, anak, gitu kan. Nah terutama kita sebagai orang tua nih yang harus menyadari kita ini sebagai yang diberikan kuasa oleh Tuhan ya untuk menjaga setiap anggota keluarga yang lain. Nah, tetapi kalau kita sebagai orang tua tidak menyadari hal ini, kita malah menyerahkan ini kepada lingkungan ya. Akhirnya ya sudah, yang bisa kita tebak keluarga kita akan menjadi tidak jelas arahnya gitu. Terutama dalam pendidikannya. Ya, dalam pendidikannya keluarga. Benar. Karena kan yang namanya sebuah keluarga ini itu harus menjadi langkah awal pendidikan karakter itu dimulai, Bro. Karena apa? Karena kan yang namanya anak ya, dari dia kecil hingga dia besar gitu, dia tumbuh di dalam lingkungan keluarga. Kalau di dalam lingkungan keluarga itu tidak kondusif, bagaimana masa depan anak-anak kita? Bagaimana dia bisa menyambut tongkat
estafet gitu sebagai generasi penerus bangsa ini. Katakanlah misalnya anaknya 4 ya. Jadi satu keluarga itu anaknya 4. Nanti yang 4 itu bakal jadi keluarga lagi kan? Maksudnya keluarga lagi. Jadi bayangkan kalau itu terus menjamur gitu. Iya. Dan pola pendidikan keluarga yang salah itu akan salah semua pada akhirnya. Seperti efek bola salju. Bola salju, iya. Kalau kita biarkan saja ya, keluarga ini tanpa ada pendidikan karakter yang jelas ya, akhirnya sudah orang-orang yang lahir dari keluarga kita ini itu tidak memiliki karakter yang memang memiliki kebaikan gitu. Dan di sini yang menjadi masalahnya gitu. Kadang kan kita merasa yang harusnya mendidik karakter anak-anak kita ini adalah pihak luar. Iya, sekolah. Ya, sekolah. Ustadznya. Para guru ulama misalnya ya kan. Yang kita rasa mereka tuh lebih kompeten lah dibandingkan para orang tua gitu kan. Nah, disitulah pola pikir yang salah kaprah. Karena kita selama ini tidak mau mempelajari ilmu parenting, akhirnya kita tidak sadar gitu bahwa yang tugasnya memberikan pendidikan karakter di dalam lingkungan keluarga ya yang sudah bisa dipastikan adalah para orang tua. Nah, tetapi kan kita selama ini merasa bahwa menjadi orang tua ini tugasnya ya mencari nafkah saja. Iya, untuk keluarga. Ini untuk keluarga yang kita pikir itu sudah cukup. Sudah cukup, sudah selesai kan? Ya itu. Kerja doang gitu. Akhirnya masalah yang menghinggapi keluarga kita makin lama makin membesar gitu. Terkadang anaknya misalnya kena narkoba lah, terus apa anaknya jadi koruptor lah. Nah itu kan semuanya lagi dari keluarga juga ya Pak ya. Benar. Sampai berpikir ya salah siapa sebenarnya? Para koruptor yang ada di luar sana gitu kan, para pemakai narkoba yang ada di luar sana, mereka kan awalnya lahir dari keluarga. Iya. Nah seharusnya kita sebagai orang tua lah harus menyadari hal itu gitu. Kalau kita tidak mau nih masa depan anak-anak kita ya, menjadi seseorang yang negatif gitu, kita seharusnya mulai berbenah gitu. Kita mulai menjadikan keluarga kita ini adalah keluarga yang memberikan nilai-nilai yang positif kepada anak-anaknya. Nah, tetapi kalau kita tidak menyadari hal ini, ya kita merasa baik-baik saja, baik-baik saja semuanya. Gak mau belajar, udah nggak usah belajar lagi lah, udah kita mah ngurus anak gitu aja lah gitu. Iya, nah, akhirnya kan ketika nanti di masa depan anak-anak kita ini berperilaku yang tidak sesuai dengan norma, akhirnya baru deh orang tua sadar gitu bahwa selama ini kita tidak menjalankan tugas kita sebagai orang tua untuk mendidik karakter anak-anaknya. Iya, karena kan karakter itu didikan awalnya dari keluarga ya. Pastinya. Kan orang tua ini ketika anak-anak kita ini masih dalam usia anak-anak ya, ini adalah permulaan gitu. Pendidikan karakter itu dimulai karena usia anak-anak ini akan lebih mudah gitu. Kita memberikan pendidikan karakter dibandingkan ketika anak-anak kita ini sudah dewasa. Karena anak-anak kita ini belum banyak teracuni gitu kan. Iya, kata mah belum terkontaminasi oleh pola pikir yang negatif gitu, yang dari luar. Nah, dari sini seharusnya orang tua sadar gitu. Dia mulai memberikan gitu hal-hal yang anak-anak kita ini perlu ketahui. Misalnya, nak, kamu tidak boleh begini, ya. Karena kalau kamu melakukan hal ini akan memberikan dampak yang kurang baik. Nah, kamu seharusnya begini. Ini yang harus kamu kerjakan. Itu kita harus ucapkan juga ya. Itu harus kita ucapkan dan kita harus pastikan gitu bahwa anak kita ini memahaminya. Karena kan nggak mungkin gitu kan, anak masih usianya anak-anak gitu kan, kita langsung memberikan mereka teori-teori gitu kan. Nah itu, dari hal yang mulai anak itu bisa pahami gitu, ya, dari hal yang terkecil saja. Ya, misalnya anak itu ketika selesai makan harus membawa piring kotornya ke dapur, misalnya, ya kan. Nah dari situ kan anak tahu gitu, oh ternyata kalau saya habis makan, ya saya harus membawa piring kotor saya ke dapur. Ya.
Jadi hal seperti itu kan harus diajarkan gitu. Habit-habit seperti itu. Jangan mentang-mentang misalnya kita punya orang yang membantu di rumah gitu kan, terus anak kita bisa berbuat seenaknya. Dibiarkan aja. Dibiarkan saja gitu kan. Nah akhirnya anak kita ini tidak diajarkan memiliki tanggung jawab di dalam hidupnya. Nah akhirnya ketika mereka sudah dewasa, mereka terus membawa karakter-karakter yang seperti ini gitu. Dan khawatirnya mereka malah masuk ke tatanan negara yang sangat penting dan mereka nggak bertanggung jawab. Yang paling tingginya seperti itu, menghancurkan bangsa ini. Benar. Jadi nilai-nilai positif itu tidak kita tanamkan gitu. Padahal yang namanya pendidikan karakter terbaik itu ya dimulai dari usia sedini mungkin. Karena kalau anak-anak kita ini baru kita didik karakternya ketika mereka sudah terlanjur dewasa, akhirnya kita akan mengalami kesulitan gitu. Karena orang dewasa ini sudah terbentuk gitu karakter.